warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Saya Hikmah Abdul Aziz Samudra, NPM 20110197 dari kelas TIP 2004, ingin menjelaskan satu materi yang pernah kita pelajari dari Bapak Iksan Pandura MSI. Di sini saya mengambil pertemuan kedua arsitektur organisasi. Bab 1 yaitu pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Mengenai cara keterhubungan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori change, RAM, ROM, atau hard disk. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi komputer tersebut dan implementasi. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya, yang merealisasikan spesifikasi arsitektur. Atribut organisasi meliputi detail hardware, transparan dan terhadap programmer seperti sinyal kontrol, interface atau antarmuka, serta teknologi memori yang digunakan. Kita ke klarifikasi arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmetika dan logis atau disingkat dengan ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil yang dinamakan I/O. Unit kendali kontrol unit. Unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali yang akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta dapat ditampilkan oleh alat output. Tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama, mengatur kendali alat-alat input atau output. Berarti control unit ini mengatur dan mengendalikan apa yang masuk dan apa yang keluar dari komputer. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama.
Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang ketiga, unit aritmatika dan logika atau disingkat dengan ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar perjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dari operand dan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau dengan, kurang sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dan atau sama dengan. Memori merupakan penyimpanan data komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua RAM, yaitu Random Access Memory atau ROM. RAM atau Random Access Memory dan ROM Read Only Memory. Output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa penampilan di layar hasil cetak, suara, dan sebagainya. Perangkat output sangat banyak sekali jenisnya, diantaranya monitor, printer, speaker, proyektor, dan plotter. Maksudnya dari perangkat output ini yaitu perangkat luar yang disambungkan kepada contohnya CPU, layar, intinya yang tidak dalam CPU itulah, kayak monitor, printer, speaker, sama proyektor. Selanjutnya, arsitektur RISC. RISC singkatan dari Reduced Induction Set Computer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk execute instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur lainnya. Komputasi set instruksi yang sederhana pertama kali digagas oleh John Couch, peneliti dari IBM di Youngstown, New York pada tahun 1974. Saat ini membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Dari arsitektur ini membuktikan bahwa 20% instruksi pada prosesor itu ternyata prosesor itu menangani 80% dari keseluruhan dalam komputer itu. Komputer pertama menggunakan RISC ini adalah IBM PC XT pada era 1980-an. Pada era 1980-an, istilah RISC pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengajar
pada University of California di Berkeley. Circulus system ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operation dan register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Dengan demikian, instruksi mesin RISC maksudnya tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secara cepat mikroinstruksi pada mesin CISC. Operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Fitur rancangan ini menyederhanakan set instruksi sehingga menyederhanakan pula unit kontrol. Penggunaan mode pengalamatan sederhana hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register. Format instruksi sederhana, panjang instruksinya tetap dan disesuaikan pada panjang port. Selanjutnya, arsitektur CISC. CISC yang dalam bahasa Inggrisnya Complex Induction Set Computing dan Complex Induction Set Computer, yang artinya kumpulan instruksi komputasi kompleks. Pada sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti mengambil memori, operasi aritmetika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semua sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik dari CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Sebuah RISC didesain untuk pertama kali. Banyak arsitek komputer mencoba menjembatani celah semantik, yaitu bagaimana cara untuk membuat set-set instruksi untuk mempermudah pemrograman level tinggi dan menyediakan instruksi level tinggi, seperti pemanggilan prosedur, proses pengulangan, dan mode-mode pengalamatan kompleks sehingga struktur data dan akses array dapat dikombinasikan dengan sebuah instruksi. Karakteristik CISC yang disyarat informasi ini memberi keuntungan di dalam ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu, yaitu pada tahun 1960, menjadi jauh lebih hemat. Contohnya arsitektur kompleks yang didesain dengan kurang baik, yang menggunakan kode-kode mikro untuk mengakses fungsi-fungsi hardware, akan berada pada situasi di mana akan lebih mudah untuk meningkatkan performasi dan tidak menggunakan instruksi yang kompleks, seperti instruksi pemanggilan prosedur. Tetapi dengan menggunakan urutan instruksi yang sederhana, istilah RISC dan CISC saat ini kurang dikenal karena melihat perkembangan lebih lanjut dari desain dan implementasi baik CISC dan RISC. Implementasi CISC paralel untuk pertama kalinya seperti 486 dari Intel, AMD, Qrich, dan IBM telah mendukung setiap instruksi yang digunakan oleh prosesor sebelumnya. Meskipun efisiennya tertingginya hanya saat digunakan pada subset 86 kali yang sederhana,
mirip dengan set instruksi RISC, tetapi tanpa batasan penyimpanan dan atau pengambilan data dari RISC. Karakteristik CISC: syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang karena CISC ini biaya pembuatan komputernya pada saat itu menjadi jauh lebih hemat. 2. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya, arsitektur Harpad. Arsitektur Harpad menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan data bus. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbagai sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika dan data. Tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat lebih lanjut lagi. Bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Sebagai contoh, microcontroller interkeluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harpad karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data dan bus terpisah. Untuk alamat dan data, begitu dengan keluarga PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur Harpad. Selanjutnya, arsitektur BlueGate. BlueGate adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut mencapai kecepatan operasi petaflop 1 peta sama dengan 10 perangkat sampai 15. Pada tahun 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop. 1 tera sama dengan 10 perangkat sampai 12 perangkat. BlueGate merupakan proyek antar Departemen Energi Amerika Serikat yang membiayai proyek ini dan induksi terutama IBM dan kalangan akademi. Ada 5 proyek BlueGate yang dalam perkembangan saat ini. Di antaranya adalah BlueGate _L, BlueGate _C, dan BlueGate _P. Komputer pertama dalam seri BlueGate adalah BlueGate L. Dikembangkan melalui sebuah partnership dengan Low Ridge Livermore National Laboratorium, menghabiskan biaya $10 juta Amerika Serikat dan direncanakan dapat mencapai kecepatan ratusan teraflop dengan kecepatan puncak teoretik 360 teraflop. Ini hampir 10 kali lebih cepat dari R-Simulator, superkomputer tercepat di dunia sebelum BlueGate. Pada tahun 2004, 2 prototipe BlueGate L masuk
masuk dalam peringkat 500 besar superkomputer berada pada posisi keempat dan ke-8. Pada tanggal 29 September 2004, IBM mengumumkan bahwa sebuah prototipe Blue Gene L di IBM Rochester, Minnesota telah menyusul RS Simulator Net sebagai komputer tercepat di dunia dengan kecepatan 36,0 teraflop mengalahkan Arch Simulator yang memiliki kecepatan 35,86 teraflop. Mesin ini kemudian mencapai kecepatan 70,72 teraflop pada tahun 24 Maret 2005, Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan bahwa Blue Gene L memecahkan rekor komputer tercepat mencapai 135,5 teraflop. Hal ini dimungkinkan karena menambah jumlah rak menjadi 32 dan setiap rak berisi 1000,024 not komputasi. Ini masih merupakan setengah dari konfigurasi final yang direncanakan mencapai 65,56 not. Pada 27 Oktober 2005, Lawrence Livermore National Laboratory dan IBM mengumumkan bahwa Blue Gene L sekali lagi menciptakan rekor dengan mengalahkan rekornya sendiri setelah mencapai 280,6 teraflop. Selanjutnya, model-model komputasi arsitektur komputer merupakan singkatan dari Single SI/SD merupakan singkatan dari Single Instruction, Single Data, atau satu-satunya menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal, sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor, beberapa contoh komputer, dan menggunakan model SI/SD adalah Univac C1 IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Selanjutnya, SIMD singkatan dari Single Induction Multi-Fed Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dan instruksi sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama. Namun data yang diproses berbeda. Misalkan prosesor 1 mengolah data dari deretan atau urutan pertama, sehingga urutan ke-20 sehingga ke urutan yang ke-20. Prosesor kedua mengolah data dari urutan 21 sampai urutan 40. Begitu juga prosesor yang lain. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ELAC 4, MASPAR, Cray, XMP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Self Processor atau GPU.
MISD atau disingkat dengan Multi-Path Instruction Single Data menggunakan banyak prosesor. Setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD, namun cara penyelesaiannya yang berbeda. Pada MISD, jika pada komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama-sama mengolah data dari urutan 1 sampai 100, namun algoritma digunakan untuk teknik pencariannya berbeda di setiap prosesor, sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Selanjutnya, MIMD merupakan singkatan dari Multi-Path Instruction Multi-Data. MIMD menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan MIMD adalah IBM Power 5, HP atau Cove, Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM PG-L. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Hikmah Abdul Aziz Samudra dari TIP 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.